Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilianti dengan NIM B10111191085 dari kelas D. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu pemenang Nobel Ekonomi pada tahun 2009, yaitu Elinor Ostrom. Elinor Ostrom merupakan perempuan pertama yang memenangkan penghargaan Nobel Ekonomi dengan analisisnya pemerintahan ekonomi, khususnya pada masyarakat umum. Pada penelitiannya, ia menegaskan bahwa pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara natural, di mana sumber daya alam merupakan kebutuhan oleh khalayak banyak. Pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, danau, dan populasi ikan yang dilakukan oleh komunitas lokal akan lebih baik jika dikelola secara natural, tanpa campur tangan dari pihak luar termasuk birokrat. Karyanya menggugat kebijakan konvensional mengenai kepemilikan, di mana kepemilikan tidak hanya dapat diatur oleh pemerintahan pusat, tetapi dapat dijadikan sebuah kepemilikan umum yang dapat diprivatisasi. Melalui studi doktoral yang dilakukan di berbagai negara, termasuk salah satunya Indonesia, terbukti bahwa manusia memiliki cara ketika menghadapi sumber daya alam yang mulai terbatas, di mana manusia akan menerapkan aturan yang memiliki hukum yang dikelola secara bersama, sehingga bagi masyarakat yang melanggar aturan maka akan mendapatkan sanksi. Contoh kajian ekonomi yang dilakukan oleh Elinor Ostrom seperti daya air dan kondisi perikanan, di mana para ekonom selalu menganggap bahwa prinsip pasar tidak memiliki fungsi di sini. Tetapi berdasarkan analisa lapangan Ostrom menunjukkan bahwa sumber daya alam dapat digunakan sebaik-baiknya. Ostrom juga mulai mengenalkan tipologi hak, di mana dalam tipologi ini terdapat 5 hak. Yang pertama yaitu hak akses, yang kedua hak pemanfaatan, yang ketiga hak mengelola, yang keempat hak melarang orang lain, dan yang kelima hak mengembalikan hak sebelumnya atau mengubah hak sebelumnya. Di mana jika seseorang memiliki 5 hak ini, maka seseorang tersebut dapat menjadi pemilik sumber daya alam atau owner. Namun dalam konteks laut, untuk menjadi seorang owner cukup sulit. Dengan adanya tipologi hak tersebut, kita dapat menjadi mudah dalam menganalisa konflik nelayan, di mana contohnya pada masa lalu nelayan terjadi konflik antara nelayan dan konvensi laut, di mana nelayan merasa bahwa haknya dalam mengelola laut dianggut ketika pemerintah menetapkan bahwa pengelolaan tersebut menjadi milik pemerintah. Dari kacamata Ostrom, ikan merupakan sumber daya milik bersama, di mana ikan yang telah ditangkap oleh seorang nelayan maka tidak akan ditangkap lagi oleh nelayan lainnya, yang berarti bahwa ketika seorang nelayan berhasil menangkap sebuah ikan atau suatu ikan, maka ia akan mengurangi peluang nelayan lainnya dalam memperoleh ikan. Idealisme Ostrom adalah polisentris, di mana penggunaan sumber daya alam bersama dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh masyarakat dengan norma budaya. Ostrom juga menggunakan teori permainan untuk memprediksi perilaku manusia ketika dihadapkan dengan sumber daya yang terbatas. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu pemenang Nobel, yaitu Elinor Ostrom. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.